Pemirsa, tentunya masih bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita utama pada pagi hari ini. Unjuk rasa ribuan massa di gedung DPRD Lampung diwarnai dengan perusakan pagar kawat berduri yang dipasang polisi. Tabrakan beruntun 3 mobil di Lampung Utara menyebabkan seorang pengemudi truk kritis. Seorang pasien asal Pulau di Tanggamus diangkut dengan perahu menuju rumah sakit. Kecelakaan beruntun terjadi di Jalan Sumatera lintas Tengah Sumatera, Desa Mulang Maya, Kecamatan Kota Bumi Selatan, Lampung Utara Minggu malam. Kecelakaan melibatkan satu minibus dengan 2 truk. Salah satu pengemudi truk kritis yang kemudian langsung dibawa warga dan polisi ke rumah sakit. Sedangkan ketiga mobil yang bertabrakan rusak. Kecelakaan terjadi saat minibus sedang melaju dari arah Bandar Lampung menuju Way Kanan. 4 orang dalam minibus selamat. Kecelakaan bermula dari tabrakan minibus dengan truk singkong. Saat bersamaan, truk tanpa muatan turut menabrak truk singkong di depannya. Penyebab kecelakaan diduga pengemudi truk mengantuk, sehingga tidak menyadari mobilnya melaju di jalur lawan. Beriring-iringan gitu, ya kan. Nah, tahu-tahu udah langsung ada benturan, gitu. Jadi ya kita nggak sadar gitu loh, Bang. Kayak shock gitu, Kang. Ya seperti itulah. Kita tetap sebenarnya udah mau berhenti kita sebenarnya, makanya kita tetap posisi di situlah gitu ya. Terus mobil kita seperti itu, nah yang nonton ya sebelah sini gitu ya. Kamu bilang loh. Kalau ini truk yang nabraknya. Kalau matanya saya kurang jelas, bahkan karena ya saya shock juga, udah nggak kemana-mana, di sini aja Bang ya Bang. Oh gitu ya. Keluarga gimana? Keluarga alhamdulillah sehat semua Bang. Untuk penumpang sehat semua. Bandar Lampung mau pulang ke Sekincau. Bawa apa bang? Kosong, mobil kosong. Pada saat kejadian korban sama siapa bang? Kalau saat kejadian kita nggak paham, Bang. Dia keluarga taunya korban terjadi kecelakaan ini gimana bang? Dihubungin lah. Kronologisnya sendiri tahu nggak bang? Nggak tahu. Terus kondisi korban saat ini? Kritis, Bang. Kritis ya. Kecelakaan tidak merenggut korban jiwa. Untuk mengurai kemacetan lalu lintas dan kepentingan penyidikan, ketiga mobil yang tabrakan kemudian dievakuasi ke Mapolres Lampung Utara. Artio Hapa melaporkan dari Lampung Utara. Seorang warga desa Karangbrak, Kecamatan Pematang Sawah, Tanggamus yang sedang sakit diangkut perahu menuju rumah sakit. Perjalanan laut pasien didampingi bidan desa dan keluarga pasien. Mirisnya saat dalam perjalanan tersebut perahu yang dipakai mengangkut korban mogok. Setelah sempat terombang-ambing di tengah laut selama sekitar 1 jam, datang bantuan perahu rombongan polisi yang kebetulan sedang lewat. Perahu yang membawa pasien kemudian ditarik hingga ke pinggir. Pasien tersebut bernama Lamharik, umur 68 tahun. Ia terpaksa harus dibawa ke rumah sakit karena mengalami sakit komplikasi yang kronis. Sesampainya di darat, pasien langsung dievakuasi ke mobil untuk dibawa ke rumah sakit. Untuk kejadian perahu yang macet, kami ketemu perahu tersebut pada saat pulang dari Martanda. Dan di perahu tersebut ada pasien lagi diinfus, didampingi oleh nakes beserta keluarganya. Setelah minta tolong kita tarik ke Wainipa dan untuk pasien tersebut langsung dibawa ke Rumah Sakit Panti Sjanti Gisting. Ada berapa penumpang di perahu itu? Untuk penumpang di perahu itu kurang lebih 7 orang, nakes plus pasien 1 orang. Saat ini pasien bagaimana keadaannya? Untuk pasien sekarang dirujuk
langsung ke Rumah Sakit Pantai Cantik Bistik. Pemandangan pasien yang menuju rumah sakit harus diangkut dengan perahu rutin terjadi sebab desa Karangberak berada di pulau tengah Laut Tanggamus. Warga berharap Pemda Tanggamus membangun puskesmas yang memiliki fasilitas rawat inap dan peralatan medis lengkap di desanya, supaya jika ada warga yang sakit bisa langsung segera ditangani tanpa harus menempuh perjalanan laut selama berjam-jam menuju ke rumah sakit. Asep Saifullah melaporkan dari Tanggamus. Masyarakat Lampung kaya akan adat, budaya, hingga makanan khas. Di antaranya adalah kue lemang. Tradisi membuat kue lemang atau ngelemang masih dipertahankan. Di antaranya oleh warga Marga Bengkunat di Desa Tanjung Kemala, Kabupaten Pesisir Barat. Kue lemang dibuat dari ketan dan santan yang dimasak dengan cara dibungkus daun pisang, kemudian dibakar dalam seruas bambu hingga matang. Kue lemang memiliki cita rasa khas gurih dan legit dengan aroma khas hasil pembakaran. Oleh warga Marga Bengkunat, lemang biasa dibuat pada acara adat dan hari besar Islam seperti Maulid Nabi Muhammad SAW dan Idul Fitri atau Lebaran. Lemang itu adalah salah satu kue tradisional ya, yang berasal dari pesisir barat umumnya dan khususnya saat ini adalah di Marga Bengkunat. Dan lemang ini merupakan kue yang salah satu macam kue yang sifatnya turun-temurun. Kami nggak tahu asalnya dulu dari tahun berapa hingga tahun berapa. Yang pasti sampai hari ini masih membudaya di masyarakat pesisir barat di khususnya Marga Bengkunat. Ini adalah sebagai tradisi yang telah diwariskan oleh tetua kita yang sudah turun-temurun sudah sejak lama dan mungkin sudah berumur ratusan tahun. Jadi kegiatan lemang ini adalah sebagai bentuk rasa syukur kita terhadap ajaran-ajaran yang telah dibawakan oleh Rasulullah. Karena acara lemang ini biasanya diadakan kita setiap menyusung akan menghadapi atau menjelang Maulid Nabi besar. Dalam budaya Lampung, kue lemang melambangkan kebersamaan dan kekeluargaan, mulai dari pembuatannya yang dilakukan gotong royong. Budaya adat istiadat yang kami anut memang ini terbangun sejak ratusan tahun yang lalu. Ya, mungkin ini momen yang harus saya sebagai perhatiin ya harus bertahankan. Karena ini adalah bentuk ikatan silaturahmi yang nggak bisa putus. Salah satu cara kami membangun adat budaya yang sifatnya keberlangsungan dan mengikat. Seperti itu. Dalam acara adat, lemang biasa disajikan pada acara bebalas pantun muli menganai atau bujang gadis dan mengaji. Biasanya kue lemang disajikan dengan makanan pendamping seperti surundeng, bumbu rendang, atau sambal. Rosanti melaporkan dari Pesisir Barat. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Vika Rana dan seluruh tim redaksi pamit undur diri, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.